Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Al Hussein. NPM saya 1840102056 dan sahabat saya Cendrayani Kusuma. Kami akan menjelaskan tentang komunitas bentik dan perubahan iklim dari buku Marine Ecology in a Changing World. Apa sih yang dimaksud dengan zona bentik? Zona bentik merupakan wilayah ekologi pada bagian terendah atau dasar dari suatu perairan seperti laut dan danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Ini ada beberapa contoh gambaran zona bentik, seperti danau dan laut. Selanjutnya, organisme apa sajakah yang tinggal di zona bentik? Adapun organisme yang tinggal di zona bentik adalah bentos, lemon shark, tigerfish, dan lain sebagainya. Dan ini juga contoh organisme tinggal di zona bentik. Selanjutnya, apa yang dimaksud komunitas zona bentik? Yaitu, organisme bentik juga merupakan anggota penting dari jaringan makanan rendah yang mengkonsumsi bahan organik dan fitoplankton, merupakan sumber makanan untuk organisme yang lebih besar seperti ikan, burung, dan spesies mamalia laut. Mereka menghubungkan produksi primer dan tingkat tropik yang lebih tinggi. Selanjutnya, dampak perubahan iklim pada zona bentik, yaitu ada setiap indikasi bahwa perubahan ini akan berdampak signifikan pada spesies yang menghasilkan struktur keras seperti kerangka, kerang, dan pada tes kalsium karbonat biogenik, misalnya moluska, krustasea, Enjonermata, pitista, dan alga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa moluska dewasa dan Echinodermata bentik sensitif terhadap perubahan dalam kimia karbonat air laut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjut oleh Cendrayani Kusuma. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu grafik peningkatan suhu laut. Peningkatan suhu laut telah memfasilitasi perluasan jangkauan spesies air hangat, dan banyak penelitian telah berfokus pada peran suhu air dalam menetapkan batas distribusi spesies. Untuk menentukan secara efektif dampak keseluruhan dari perubahan iklim, dipandang perlu untuk melakukan studi di seluruh rentang spesies daripada hanya pada batas kisaran spesies. Perubahan suhu air dapat memiliki efek menghilangkan spesies dari daerah intertidal, mengakibatkan kontraksi dalam distribusi geografis spesies karena kondisi iklim melebihi ambang batas fisiologis spesies. Sebaliknya, perluasan jangkauan terjadi ketika individu baru berkoloni di lokasi yang secara fisiologis dapat ditoleransi untuk pertama kalinya ketika kondisi lingkungan berubah. Dampak perubahan iklim pada distribusi invertebrata intertidal telah menjadi fokus semakin banyak penelitian baru-baru ini. Misalnya, kerang biru, Metellus edulis telah dilaporkan telah memperluas distribusi. Pada slide selanjutnya dapat dilihat grafik perubahan suhu. Perbedaan tajam telah ditemukan selama 12 tahun terakhir dalam respon orang asli dan orang yang diperkenalkan Ascidia atau penyemprotan laut terhadap variasi suhu antar wilayah di Long Island Sound, bagian timur Amerika Utara. Total rekrutmen tahunan dari Ascidian yang diperkenalkan Ascidiella aspersa yang soliter dan Botryloides colonial yang berbahaya dan Diplosma literatium berkolerasi positif dengan suhu air musim dingin dan dapat dilihat dari gambar 2 kemiringannya, dan negatif yang kuat kolerasi ditemukan antara waktu inisiasi perekrutan dan suhu air musim dingin.
Besarnya perekrutan Askidian asli di sisi lain berkolerasi negatif dengan suhu rata-rata musim dingin, atau lebih banyak perekrutan di tahun-tahun yang lebih dingin. Gambar 2 kemiringannya dapat dilihat. Dan waktunya tidak terpengaruh, menunjukkan bahwa penjajah tiba lebih awal di musim ini selama bertahun-tahun dengan musim dingin yang lebih hangat. Oleh karena itu, pemanasan laut. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan bersama teman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Saya tutup, terima kasih dan selamat siang.